Ini adalah preparat MTD 11. MTD 11 itu esofagus. Ini kelihatan ya di situ ya. Nah, ini struktur lumennya yang bagian putih ini ya. Lumen esofagus itu kalau memang dia tidak diisi makanan, dia akan sempit ya, terus irregular bentukannya. Kita identifikasi mulai dari tunika mukosa. Tunika mukosa esofagus, epitel squamous kompleks, non kornifikasi. Kemudian ini di bawahnya adalah lamina propria ya, dari jaringan ikat ya. Kalau di bagian proksimal atau distal mungkin ada kelenjar harusnya ya, tapi di sini tidak ada kelenjar, ada pembuluh darah saja di sini. Kemudian ini adalah muscularis interna, otot polos daripada esofagus, otot bagian dalam. Nah, di bawahnya adalah tunika submukosa yang ini berupa jaringan ikat. Ya. Harusnya ada kelenjar juga ya, tapi di sini nggak ketemu saya. Ya. Ini semua adalah jaringan ikat tunika submukosa. Nah, di bawahnya ini adalah tunika muscularis externa, di mana bagian dalam itu sirkuler dan bagian luar itu longitudinal. Ini potongannya melintang ya dek ya. Jadi yang sirkuler tampak longitudinal, yang longitudinal tampak transversal untuk ototnya. Nah, ini adalah otot polos. Nah, di bagian luar ini harusnya ada tunika adventitia atau tunika serosa ya, tapi kayaknya terpotong. Jadi sampai ke tunika muscularis untuk esofagus. Nah, sebenarnya di preparat baru itu ada terbagi atas lower, upper, sama mid esofagus. Nah, coba kita lihat ya. Tapi struktur rumennya memang pada preparat yang baru ini dia tidak utuh ya, tidak bulat kayak yang tadi ya. Nah, begini aja deh. Nah, itu ya. Dia terputus. Ini epitelnya, epitel squamous kompleks sama. Ya, epitel squamous kompleks sampai ke atas ya, non kornifikasi. Ini yang saya bilang kemarin, tonjolan daripada jaringan ikat ya, papila jaringan ikat yang menginvaginasi bagian epitel ya. Ini tadi ya, ini kayak ngempuk-ngempukan ya, jadi epitelnya itu tidak rata nih. Nah, ini adalah lamina propria berupa serat jaringan ikat irregular. Kemudian di bagian bawahnya ini adalah muscularis mucosa yang bagian dalam interna ya, muscularis interna otot polos. Kemudian ini adalah tunika submucosa ya, jaringan ikat yang berada di bawah lapisan mukosa dari sini sampai ke sini. Nah, ini adalah otot ya, ini otot daripada esofagus ya. Intinya di perifer, berarti ini otot apa? Ya, rangka ya. Berarti ini bagian
Nah ini ya, ini penampang otot lurik ya. Oke. Kemudian ada juga bagian mid esophagus, sama sih sebenarnya, karena dia juga penampang ototnya itu otot lurik juga ya, karena dia sepertinya masih diambil di bagian atas. Ini ya, nah, sama ya gambarannya. Nah tapi dia memang sama seperti preparat yang baru tadi, ada lumennya masih kelihatan ya, diambil. Epitelnya squamous sama. Nih. Nah ini adalah lamina proprianya, ini adalah otot bagian dalam muscularis interna, ini adalah tunica submucosanya berupa jaringan ikat yang banyak pembuluh darah. Di bagian luarnya adalah tunica muscularis externa, ini dua ya, ini sirkular, ini yang longitudinal, sama ya penampangnya ya. Nah, tapi kita nanti hanya melihat, kalian nanti hanya menggambar yang esofagus saja. Saya hanya melihatkan saja bahwa memang perbedaan struktur esofagus di bagian atas dan bagian bawah itu hanya perbedaan pada ototnya saja. Nah ini ya, ini struktur otot polos ya. Bentar, besar ini. Nah ya, struktur otot polos. Nah ini gambaran otot polos ya. Ini kan intinya berada di bagian tengah ya, kelihatan ya. Jumlahnya satu-satu, memang rapat-rapat ototnya. Ini berarti bagian dari bagian bawah esofagus ya. Oke, kemudian nanti hanya lihat MTD 11 ya, karena preparat yang baru ini ya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu banyak, jadi cukup gambar yang esofagus saja ya. Kemudian kita ke gaster. Gaster ini ada bagian kardiak, fundus sama pilorus. Oh, ini kalau di preparatnya tertulis kardiak gaster, tapi sebenarnya ini ya, karena memang kan bagian kardiak itu bertemu dengan bagian daripada esofagus ya. Nah, jadi kita bisa melihat sedikit penampang ya, gambaran esofagus di sini. Ini esofagus, ini masih bagian esofagusnya ya. Jadi sebenarnya bisa juga sebagai preparat esofagus kardiak ubergam. Kalau misalnya seandainya pada saat soal ujian saya potong seperti ini saja, ya. Jadi jangan berpatokan mentang-mentang namanya kardiak esofagus, kalian nanti kardiak saja. Kalau misalnya saya potong nanti, saya fiksasi ya, bagiannya di sini, ini kan ada perubahan epitel ya. Perubahan epitel dari epitel esofagus yang squamous kompleks non kornifikasi menjadi epitel ini adalah bagian kardiak gaster. Ya. Perhatikan epitelnya ya. Nah, ini ya, ini masih bagian esofagus ya. Nah, sudah di sini bagian daripada kardiak gaster. Nah, ini kan epitelnya kolumner ya, tinggi-tinggi, intinya berada di bagian basal. Nah, ini adalah kelenjar kardiak gaster yang saya bilang tadi terdiri hanya satu sel yang fungsinya menghasilkan mukus saja, ya. Ini. Nah, jadi kalau misalnya seandainya saya ambil sininya saja, ya, ini berarti bagian kardiak gaster.
Ini kayaknya panjang ya bagiannya. Nah, ini ya. Ini bagian cardia gaster. Nah, kalau saya ambil dua-dua kayak gini, misalnya saya ambil kayak gini ya, ini bagian cardia gaster. Kalau saya ambil seperti ini, berarti ini adalah daerah junction atau daerah Ubergang. Berarti esophagus, gaster, Ubergang. Karena terjadi epitelnya kan berbeda nih. Ini kan epitel squamous, kompleks non kornifikasi, sedangkan ini epitel kolumner selapis pada bagian cardia gaster. Ya, ini bagian kelenjarnya. Nah, ini strukturnya sama ya. Ya, ini bagian masih tunika mukosa, ini otot ya, otot pada gaster. Kemudian ini tunika submukosa dari gaster. Dan ini kan nggak ada spesifik ya, tunika submukosa gaster itu hanya berupa jaringan ikat ya yang berisi pembuluh darah. Kadang-kadang juga ditemukan sel adipose. Nah, ini adalah otot. Nah, otot gaster ini kan tebal ya, saya bilang kemarin ya. Dari sini sampai ke bagian bawah sini. Nah, yang di sini kalau sudah ketemu adiposa, berarti ini adalah sudah tunika serosa daripada gaster, ya. Karena memang lapisan tunika serosa itu jaringan ikat, tapi dia dominannya adiposa pada gaster tadi. Berarti ini sudah tunika serosa daripada gaster. Ototnya gaster otot polos. Nanti kalian lihat aja dibesarin ya, kelihatan strukturnya otot polos. Ini kayak panjang deh ya. Ini sampai ke bagian pilor ini. Fundus sih sebenarnya di sini. Tapi memang dia spesifik. Nah ya, ini sudah sampai ke fundus sebenarnya. Kenapa saya bilang sudah sampai ke fundus? Ini adalah sel parietal yang saya bilang kemarin. Beda ya, di bagian depan tadi ya. Bentukan kelenjarnya, bentukan selnya beda. Ini adalah sel parietal. Nah, di bagian atas ini adalah masih sel epitel ya. Nah, ini nanti ada mucus nexel. Nah, sel parietal kan sitoplasmanya asidofilik berwarna merah. Ya. Nah, jadi kebetulan kayaknya preparatnya memanjang ya sampai ke bagian fundus corpus ya. Nah, ini adalah gambaran sip sel atau zygomatic cell. Ini yang besar-besar ini bawah ya, di bagian bawah. Jadi bisa saja dalam satu preparat itu saya ambil 2 atau 3 ya, tergantung nanti fiksasinya nanti di mana. Jadi diperhatikan spesifikasi dan ciri khas daripada masing-masing preparat tersebut. Jangan berpatokan misal nih, oh namanya cardiac-stomatic, tapi memang di situ memang banyak bagian-bagian yang bisa kalian identifikasikan ya, seperti itu. Nah, ini kemudian ada nama fundus ya, fundus gaster. Kita lihat ya, ini spesifik fundus gaster. Kalau tadi kan panjang ya, dia sampai ke fundus mengambilnya. Nah, ini ya, ini adalah bagian fundus gaster. Jadi memang selain fovea gastrikanya juga sudah mulai dalam ya dibandingkan bagian kardiak tadi. Epitelnya masih sama ya, epitel kolumner selapis. Nah, ini banyak sekali sel-sel di sini. Nah, ini adalah sel parietal ya. Yang di sini yang besar-besar saya bilang kemarin apa? Sip sel atau zygomatic cell yang berada di bagian bawah ya, di bagian basal dekat ke lamina propria. Nah, ya seperti itu. Ini adalah fundus gaster. Nah, nanti kalian identifikasikan, kelihatan sih kalau dibesarin itu nanti yang parietal cell warna sitoplasmanya itu asidofilik ya. Ya, ini adalah sip sel tadi ya, yang di bagian bawah ya besar-besar ya, poligonal, ya intinya juga bulat. Nah, ini yang ada merah-merah kecil-kecil ini masih sel parietal ya, kelihatan ya. Ini berarti bagian fundus gaster atau corpus ya, tapi kita buat aja fundus gaster ya. Kemudian ini adalah lamina proprianya ya. Di bawah lamina propria itu
ada muscularis interna. Ini adalah tunica submucosa. Ya, nah ini kayaknya dia sampai ke, nah ini ototnya nih. Ini bagian otot. Dari sini sampai sini. Ya. Oke. Itu bagian fundus gaster. Kemudian pilorus ya. Pilorus ini sebenarnya sama sih, seperti hampir mirip ya strukturnya seperti kardia, tapi ciri khasnya yang membedakan dia dengan kardia apa kemarin? Apa? Selnya sama ya, ini adalah sel yang menghasilkan mukus ya. Ini kelenjar gaster, kelenjar pada pilorus gaster mengandung sel-sel yang menghasilkan mukus. Ciri khasnya ini, pilorusnya ini, foveola gastrica pada pilorus itu lebih dalam. Jadi kelihatan masuk ke dalam foveola gastrica. Yang mana foveola gastricanya? Yang ini tadi deh, nih ya, nih foveola gastrica. Ya, ini kan foveola gastrica. Ini ya. Lebih dari setengah ketebalan mukosa kan, kalau mukosa kan sampai sini ya kurang lebih, nah dia agak sampai setengah ketebalan mukosa. Ya. Ini adalah sel-sel pada kelenjar gastrika bagian pilorus ya, yang berfungsi menghasilkan mukus. Hanya terdiri dari satu sel. Ini bagian otot dalamnya, muscularis interna. Kemudian ini tunica submucosa ya. Nah, ini otot bagian luar. Nih sampai sini ya. Dari sini sampai sini. Nah ini adalah tunica serosanya yang mengandung jaringan. Itu ya nanti yang membedakan antara bagian fundus kardia dan pilorus ya. Itu salah satunya itu adalah foveola gastrikanya itu lebih dalam. Kemudian di preparat lama itu ada MTD12 namanya ya. MTD12 itu sama sih sebenarnya, esophagus gaster Ubergang. Jadi esophagus gaster Ubergang tadi sebenarnya kalian bisa lihat di preparat cardiac stomach ya, yang saya potong tadi ya, yang saya fiksasi tadi, ya enggak? Ya. Nah, tapi kalau di preparat yang lama itu ada MTD12 ya tersendiri. Nah ya, ini masih bagian gaster ya, kelihatan epitelnya kolumner. Mana bagian esofagusnya, coba kita cari dulu. Nah ini ya, ini esophagus cardia Ubergang. Jadi kalau misalnya memang difiksasi seperti ini, kita lihat perubahan epitelnya, epitel squamous kompleks non kornifikasi menjadi epitel kolumner selapis pada bagian cardiac gaster. Ya lihat ya, foveola gastrikanya dia dangkal ya, nggak ada sama sekali malah ya, pendek-pendek. Nah ini adalah kelenjar pada cardiac gaster yang menghasilkan mukus yang fungsinya untuk membasahi lumen daripada si gaster ya. Untuk bagian yang lain sama. Kemudian lanjut ke gaster duodenum Ubergang. Tadi kan esophagus gaster Ubergang ya. Kalau ini gaster kelihatan ya, kelihatan guys, samar-samar. Nah, cari perubahan epitelnya terlebih dahulu untuk mencari Ubergangnya atau junctionnya. Nah ini ya, ini adalah patokan perubahan epitelnya ya. Sebenarnya epitelnya sama-sama kolumner selapis ya. Tapi pada usus dia ini ada fili atau filusnya. Ini filusnya nih.
Kemudian pada bagian duodenum ada kelenjar apa saya bilang kemarin? Ada 2 kelenjar. Kelenjar intestinalis yang ini yang berada di lapisan lamina propria tunica mucosa, dan ini adalah kelenjar Brunner atau kelenjar duodenal yang berada di tunica submucosa. Patokannya apa? Tunica submucosa ini kan muscularis mucosa nih. Berarti ini kan bagian epitel, ini bagian lamina propria yang mengandung kelenjar intestinalis. Ini adalah muscularis interna, ya, yang ini, yang di bawahnya ini adalah tunica submucosa pada duodenum. Jadi dia banyak kelenjar duodenal ya, memadati di tunica submucosa. Nah ini sama ya lapisan ototnya daripada duodenum. Ini MTD MTD 15 ya. MTD 15 itu gaster duodenum umbergam. Ya. Ini nodulus lymphaticus solitarii pada bagian pylorus ya, pylorus gaster. Oke. Kemudian kita lihat preparat duodenumnya saja. Coba identifikasikan terlebih dahulu. Coba jelasin. Silakan dijelaskan. Siapa yang bisa menjelaskan? Kok saya terus yang menjelaskan? Ya nggak apa-apa, harus belajar. Ini kan sudah dijelaskan bagian duodenum. Silakan. Kelenjar intestinalis atau nama lainnya crypta of Lieberkühn yang berada di lapisan lamina propria. Nah ini adalah muscularis mucosa ya, otokolos ya. Nah di bawahnya, nah ini apa? Kelenjar duodenal atau kelenjar Brunner yang berada di tunica submucosa. Nah di bawahnya lagi ini adalah otot ya, otokolos ya, kelihatan ya, tunica muscularis ya. Nah ini tunica serosanya sedikit banget di sini ya. Nih yang kecil ini adalah mesoteliumnya, lapis epitel gepeng yang tipis. Oke ya. Jadi kalau misalnya ada gambar ini, saya tanya ini adalah organ apa? Nah bisa kelihatan sebenarnya langsung. Ya mulai dari identifikasi, oh ini epitelnya ada filus nih, berarti usus halus. Ya. Kemudian, oh yang hanya ada kelenjar di bagian tunica submucosa itu hanya duodenum. Nah, berarti ini adalah preparat duodenum. Seperti itu ya cara identifikasi. Jangan tebak-tebak buah nangka ya. Tebak-tebak salah pula ya. Oke, ini adalah duodenum. Nah, ini sama, preparat usus halus. Kenapa saya langsung bilang ini preparat usus halus? Karena dia banyak filusnya, ada fili-fili. Itu ciri khas preparat usus halus yang tidak dimiliki preparat lain. Ya, kenapa? Modifikasi struktur usus halus untuk membantu memperluas penyerapan. Sehingga nutrisi bisa diseleksi nanti menjadi nutrisi yang bisa dicerna dan dihantarkan ke seluruh tubuh. Jadi hanya dimiliki oleh usus halus si filus ini. Jadi kalau kayak gini, kalau kalian jawab kolot, nah sudah salah lah itu pasti. Ya, karena kolot gak ada filus. Berarti benar-benar gak belajar. Kelewatan maksud saya ya. Sudah berulang-ulang kali ya. Ini kan strukturnya filus nih, ya, tajam-tajam seperti ini. Kalau epitel lain tidak ada yang seperti itu, ya. Seperti gaster tadi, esofagus tadi kan lurus aja. Ya, seperti itu ya. Nah, ini adalah kelenjar intestinalis. Nah, di Yayunum itu tidak ada kelenjar duodenal, kosong di sini di tunica submucosanya. Itu ciri khasnya. Jadi kalau misalnya kalian saya tanya nih,
ini preparat apa? Identifikasikan, oh ini bentuknya ada filus. Epitelnya nanti dibesarin, misalnya epitel columnar salapis. Oh, dispesifikkan. Berarti ke arah usus halus. Di usus halus itu ada 3 preparat yang bisa kalian identifikasikan: duodenum, yeyunum, sama ilium. Nah, ini kan tidak ada kelenjar di bagian tunica submucosa. Artinya kemungkinan ada 2 hanya, yeyunum atau ilium. Seperti itu, ya. Yeyunum itu tinggi filusnya itu sangat tinggi. Coba nanti kalian bandingkan dengan duodenum tadi. Ya, lebih tinggi dibandingkan yang lain. Kemudian nanti memang ada sel Goldberg sama, nanti kalian lihat ya di epitelnya ya di sini. Mikrofilusnya itu sebenarnya garis-garis yang berada di bagian atas filus tadi. Nah, kemudian kalau di ilium kemarin ada apa? Ada Peyer's page. Nah, berarti ini bukan ilium. Nah, berarti ini bagian yeyunum. Kayak gitu belajarnya, ya. Nanti bingung, dok ini apa dok? Ini apa? Nah, jangan kayak gitu ya. Belajar kamu bukan tebak, kamu identifikasikan epitel apa dulu. Kemudian ciri khasnya apa dulu. Nah, sama kayak tadi, kalau esophagus berarti epitel squamous kompleks non kornifikasi. Membedakan Ubergang, misalnya dok Ubergang kan mirip-mirip dok epitelnya. Kalau esophagus gaster Ubergang dia kan dari kompleks squamous kompleks menjadi kolumner selapis. Ya. Kalau gaster duodenum Ubergang, kolumner selapis menjadi kolumner selapis berfili dan ada kelenjar duodenal. Kenapa? Karena bagian yang ketemu dengan gaster itu adalah bagian duodenum. Jadi otomatis kalau gaster duodenum Ubergang itu adalah peralihan dari gaster menuju ke duodenum. Nah, ada 2 kelenjar di sana yang bisa kalian lihat. Itu ya. Nah, ini preparat yeyunum. Kemudian nah, ini preparat apa? Lihat ini ada filus. Ya, ini ada filus. Nah, ada filus. Kemudian ada apa lagi? Ada Peyer's page. Jadi kalau saya tanya, Dek, misalnya, ini preparat apa? Lihat dulu nih. Nah, identifikasikan dulu. Oh, ini ada filusnya. Kemudian nanti sel Goldbergnya lebih padat ya, kalau di bagian ilium. Nah ya, beda ya dengan duodenum tadi ya. Ini sel Goldberg semua yang putih-putih. Hampir menutupi seluruh apex daripada epitel si ilium tadi. Nah, itu ciri khasnya. Ya, ini sel Goldberg semua yang putih-putih. Ya. Kemudian ciri khasnya lagi ada Peyer's page yang tidak dimiliki oleh bagian usus halus yang lain. Kalau usus halus yang lain tetap ada nodulus limfatikusnya, tapi tidak dalam bentuk yang padat. Kalau ini kan hampir di seluruh bagian nih. Nah ya, mulai dari sini ya, ini Peyer's page. Nah, ini Peyer's page. Dok, di lain duodenum sama yeyunum ada nggak dok nodulus limfatikus? Ada, tapi tidak padat seperti ini, tidak membentuk suatu kumpulan. Itu yang membedakan bagian duodenum sama yeyunum. Oke ya? Itu preparat ilium. Nah, sudah tahu ya? Kolon. Kolon, ya. Nah, kolon tidak ada lagi apa? Fili atau filusnya tidak ada lagi, ya. Nah, seperti ini gambaran kolon. Nih, epitelnya kolumner selapis. Nanti kalian lihat di sini, kolumner selapis. Terus apa kemarin saya bilang ciri khas? Kelenjar intestinalisnya dalam dan banyak. Ini intestinalis semua nih. Nih, ini ya. Ini kan dalam, gede-gede dan berdekatan serta banyak. Itu kelenjar intestinalis. Ya. Kemudian ini muscularis mucosa yang tipis ini ya. Nih. Ini tunica submucosa. Ini adalah ototnya. Tunica muscularis externa. Harusnya ada tinea coli ya, tapi di sini nggak kelihatan tinea colinya ya. Ya, ini otot. Dan ini tunica serosa. Ini adalah struktur
kolon. Jadi kalau dilihat tuh, ini adalah apa nih dek? Ini adalah nodulus limfaticus ya. Nah, ini adalah struktur dari kolon. Nah, ya seperti itu. Oke. Terus struktur rektum. Rektum itu sebenarnya sama, strukturnya sama kolon ya. Saya bilang kemarin ya, pada saat kuliah tidak ada perbedaan. Mulai dari tunika mukosa sampai ke tunika serosa. Nih, sama nih, ini ototnya. Nah, ini besar nodulus limfatikusnya gini. Ya, ini sama, adalah epitelnya, ini kelenjar-kelenjar intestinalis ya, mulai dari sini sampai ke sini yang besar-besar. Ya. Ini adalah nodulus limfatikusnya, ini adalah muscularis mucosa, ini tunica submucosa. Nah, ini otot pada rektum. Ya, ini sirkuler, ini longitudinal. Nah, ini agak terbentuk ya dia, bentukan tinea coli-nya di sini. Yang ini. Ini ya, seperti ini bentukannya kayak kembang kayak gitu deh ya. Nah, itu adalah bagian yang dibentuk, nah ya, bagian yang dibentuk oleh longitudinal daripada usus besar. Ini kelihatan ya tinea coli-nya sedikit ya. Sama strukturnya seperti kolon ya. Karena memang rektum kan bagian akhir daripada usus besar. Untuk apa kemarin? Menampung, menyimpan feses sebelum dikeluarkan ke sudah jadilah ya. Banyak kalian preparasi 11 ya. Sudah. Besok keluar.